Saya Fadil Admin dari kelas 06 dengan NIM 241310235. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah dakwah Islam itu bisa menyebar luas di Nusantara. Menjelaskan ulang sejarah dakwah Islam di Nusantara lah. Nah, jadi sebelum Islam datang, wilayah Nusantara itu kan sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Kurang lebih letak strategisnya ada di antara India dan Cina, yang dimana menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Maluku itu ramai dikunjungi pedagang dari berbagai macam bangsa. Pada abad ke-7 Masehi itu sebenarnya sudah ada kontak antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Nah, pedagang-pedagang Muslim di sana itu sebenarnya tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam secara damai melalui interaksi sosial, pernikahan, maupun keteladanan. Awal masuknya Islam ke Nusantara itu dibagi menjadi beberapa teori mengenai asal dan waktu masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori Arab, terus teori Gujarat, dan teori Persia. Untuk teori Arab sendiri itu Islam diperkirakan datang langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Nah, statement ini diperkuat oleh catatan dinasti yang menyebut adanya permukiman pedagang Arab di pesisir Sumatera. Terus untuk bukti arkeologisnya yang mendorong bahwasanya teori Arab ini memang datang pada sekitar abad 7 Masehi itu ada di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang menunjukkan nama dan gelar bergaya Arab. Setelah dari teori Arab, itu lanjut ke teori Gujarat. Teori Gujarat itu berasal dari India Barat, yang dimana umat Muslim masuk melalui para pedagang Muslim dari Gujarat yang diperkirakan pada abad 12-13 Masehi. Nah, teori ini tuh diperkuat oleh gaya seni dan nisan-nisan kuno di Pasai dan Gresik yang mirip dengan nisan di Gujarat. Terus setelah dari teori Arab, teori Gujarat, kita lanjut ke teori Persia. Islam itu masuk dari Persia melalui pedagang Syiah sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini itu diperkuat oleh adanya tradisi keagamaan seperti tabot di Sumatera Barat dan jejak budaya Persia dalam istilah keagamaan. Nah, kemungkinan besar sih dari teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia itu sebenarnya saling melengkapi karena Nusantara itu kan merupakan wilayah terbuka dari berbagai macam bangsa. Nah, kita lanjut ke topik perkembangan awal kerajaan-kerajaan Islam di pertama. Nah, kerajaan Islam itu dibagi ke berbagai macam. Yang pertama ada Samudra Pasai dari Aceh Utara pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini sendiri itu adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, raja pertamanya itu Sultan Malik Al-Saleh. Terus kerajaan Islam Samudra Pasai ini pada abad ke-13 juga sempat menjadi pusat perdagangan dan dakwah serta tempat belajar Islam bagi para ulama di seluruh Nusantara. Jadi Samudra Pasai ini sempat jadi tempat belajar lah bagi para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Terus setelah di Samudra Pasai juga ada kerajaan Islam di Jawa. Nah, kerajaan Islam di Jawa itu dibagi lagi ke berbagai macam daerah seperti Gresik, Demak, dan Cirebon. Nah, Gresik, Demak, dan Cirebon ini tuh menjadi pusat awal dakwah Islam di Jawa. Dakwah Islam di Jawa ini di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, Gresik, Demak, dan Cirebon itu dilakukan secara damai oleh Wali Songo atau 9 wali, dan mereka ini menggunakan pendekatan budaya, kesenian, dan pendidikan. Terus ada juga penyebaran Islam, kerajaan-kerajaan Islam di wilayah lain, seperti ada di Kerajaan Malaka
pada abad ke-15, yang dimana kerajaan Malaka ini pada abad ke-15 sempat menjadi pusat Islam dan perdagangan di Semenanjung Melayu. Terus ada di Ternate dan Tidore juga, yang dimana Ternate dan Tidore ini menjadi penyebaran Islam ke Maluku. Terus yang terakhir ada juga di Kutai dan Makassar. Nah, kerajaan Islam di Kutai dan Makassar ini melakukan penyebaran ke Kalimantan dan Sulawesi yang terjadi pada abad ke-16 sampai 17. Nah, terus untuk metode dakwah Islam di Nusantara itu dibagi ke berbagai macam juga. Yang pertama ada melalui perdagangan. Nah, contohnya gimana sih melalui perdagangan? Jadi pedagang-pedagang muslim itu menunjukkan kejujuran, amanah, dan etika dalam berdagang, sehingga menarik simpati penduduk-penduduk lokal di daerah yang dimana tempat mereka berjualan, seperti itu. Terus untuk teori selanjutnya ada di perkawinan. Nah, melalui perkawinan. Jadi pedagang-pedagang muslim itu menikah dengan wanita-wanita lokal. Terus anak-anak mereka itu dijadikan penyebaran Islam di daerahnya sendiri, di daerahnya masing-masing sendiri. Ada juga metode melalui pendidikan. Nah, jadi melalui pendidikan ini seperti dibentuknya pesantren sebagai pusat pembelajaran agama, dan dibuat madrasah dan lain-lain seperti itulah. Nah, tradisi ini sih sekarang masih kuat ya buat sampai saat ini. Terus ada juga melalui kesenian dan budaya. Nah, Wali Songo itu yang melakukan penyebaran di Jawa sempat menggunakan media wayang, gamelan, tembang, dan arsitektur masjid bernuansa lokal agar masyarakat mudah menerima ajaran Islam. Terus ada juga dari politik. Nah, jadi banyak raja dan bangsawan yang memeluk Islam dulu itu nggak menyuruh rakyatnya. Intinya rakyatnya itu mengikuti agama rajanya lah. Contohnya kayak Raja Malaka dan Raja Demak, karena mereka memeluk Islam, rakyatnya juga memeluk Islam. Terus puncak kejayaan dan perluasan Islam itu terjadi pada abad ke-16 dan 17. Pada abad ke-16 dan 17 itu Islam benar-benar menjadi kekuatan besar di Nusantara. Karena kerajaan Islam seperti Aceh Darussalam, Demak, Banten, Makassar, dan Ternate itu menjadi pusat dakwah dan sekaligus pusat politik. Ajaran Islam menyebar ke pedalaman, terus akhirnya menjadi dasar kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dan juga Islam itu sempat melakukan perlawanan terhadap kolonialisme ketika bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, Belanda, Inggris itu datang. Banyak ulama dan tokoh Islam itu memimpin perlawanan untuk melawan bangsa-bangsa Eropa tersebut. Tokoh-tokoh yang melawan itu seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Jawa, dan Cut Nyak Dien dari Aceh. Nah, mereka semua itu berjuang atas dasar semangat jihad dan keadilan Islam itu sendiri. Untuk warisan dan pengaruh dakwah Islam itu sendiri juga ada. Jadi Islam itu mewariskan untuk membentuk dasar moral, hukum, dan sosial masyarakat di Nusantara.